Dan jangan juga menjadikan alasan konteks kemanusiaan lalu menyamakan semua agama, membenarkan semua agama. Hal seperti inilah yang dilakukan oleh Imam Besar Masjidil Istiqlal, berdalih mengedepankan kemanusiaan lalu mengatakan bahwa semua agama sama-sama aja, sama-sama benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Ya, semoga kabar sahabat semua, teman-teman semuanya sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah semoga kita ya, umat Islam ya, jika yang menonton ini adalah umat Islam, semoga kita selalu ya dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita diberikan iman yang kuat ya, yang teguh, yang selalu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu ya. Jadi ini memang khusus untuk yang agama Islam saja guys ya, supaya kita mungkin lebih menguatkan iman kita ya, tidak kiralah itu dimanapun kita berada ya kan, bukan hanya di Indonesia begitu ya, di mana-mana lah, di Malaysia ke, di Singapura ke, pokok di seluruh dunia guys ya, yang beragama Islam memang harus tahu ini ya. Dan tentu ini menyambung dari video saya kemarin ya, bahwa saya membuat reaksi ya, yaitu daripada video reaksi juga ya tentang kedatangan paus ya, ataupun pemimpin ya umat Katolik ataupun Kristiani ya terbesar seperti itu, yang datang ke Indonesia dan disambut baik ya guys ya. Dan kalau disambut baik ya memang kita harus sebagai muslim ya, siapapun itu tamunya ya kita harus sambut baik seperti itu. Itu dalam Islam harus memang seperti itu guys ya, kita harus sambut baik tamunya ya. Tapi ya masalahnya adalah di acara kemarin ya, di acara misa itu, azan di TV guys ternyata tidak dilakukan guys, ataupun diganti dengan running text ya. Itu sesuai dari surat dari Menteri Agama Indonesia guys. Tentu ini menjadi polemik ya, menjadi masalah ya. Artinya banyak sekali ya ulama-ulama di Indonesia guys yang berkomentar masalah ini ya. Terutama Habib Rizik ya juga memberikan keterangannya ataupun informasinya bahwa sebenarnya azan yang maghrib itu sebenarnya tidak harus dihentikan seperti itu ya. Dan tentu hari ini ya, di video kali ini saya terlihat guys ya suatu video ya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys ya, boleh korang support channelnya. Bahwa di sini judulnya atau tajuknya bahwa fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal ya, semua agama sama. La haula wala quwata illa billah, astaghfirullahal azim. Ini suatu berita juga yang menghebohkan juga guys ya buat umat Islam ya, bukan hanya di Indonesia ya, dimanapun berada umat Islam ini pasti terenyuh hatinya guys ya, bahwa melihat berita ini ya. Pantas saja guys ya, Imam Besar Masjid Istiqlal ini sampai mencium ya kening dari paus ini ya kan. Nah, dan paus ini juga mencium tangan dari imam besar ini, Imam Masjid Istiqlal ini guys. Ternyata fatwanya bahwa mengatakan semua agama sama. Astagfirullahaladzim. Bagaimana tanggapan sahabat semua ya? Boleh nanti komen di ruangan komentar, komen yang positif guys. Oke, kita langsung lihat seperti apa fatwa dari Imam Besar Masjid Istiqlal ini guys. Ini videonya dari orang Indonesia ya. Nah, bukan dari orang Malaysia, tapi video dari orang Indonesia yang mereaksi video ini. Kita langsung lihat videonya guys. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same. Kita sama semuanya. Bahkan sekarang sudah mulai banyak orang-orang Islam yang minta doa, minta keberkahan kepada pendeta, karena menganggap sama aja pendeta dengan ulama itu sama aja doanya, sama-sama akan dikabulkan juga gitu. Nah, coba kita lihat videonya ya. Astagfirullahaladzim. Ini ada orang Islam yang mendatangi seorang pendeta untuk minta didoakan. La haula wala quwata illa billah. Di mana ini guys? Maksudnya di
Daerah Hanya ada mana? captionnya, saudara muslim diberkati dan didoakan Imam oleh baru imam baru gereja. gereja Ya Katolik. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Salah satu warahmatullahi perkataan wabarakatuh. sesat yang sampai sekarang masih menyebar di Indonesia karena memang ada orang-orang yang sengaja menggaungkan perkataan sesat ini, Ya Allah. yaitu mengatakan semua agama sama. Apapun agamanya yang penting berbuat baik bisa masuk surga. Astagfirullahaladzim. Jelas Astagfirullahalazim. sekali, inna dina indallahil Islam, bahwa hanya agama Islamlah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita reaksi dulu satu channel berikut ini teman-teman Oke. ya. Saya reaksi dari channel Inspirasi Islam namanya. Kita putarkan dulu videonya. Orang yang jujur, orang yang soleh, punya solidaritas sosial, punya dedikasi, punya loyalitas, apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah La haula Subhanahu wa wala. Ta'ala. Saya motonya humanity is only one. Kemanusiaan itu hanya satu. Gak ada bedanya satu sama lain. Itu sesuai dengan prinsip kami dalam Allah. Islam. Walaqad karamna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, Akbar. we are the same. Kita sama semuanya. Astagfirullahalazim. Imam besar Masjidil Istiqlal La haula berpendapat wala. mengeluarkan statement bahwa semua agama sama. Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim. astagfirullah. Ada apa dengan Masjid Istiqlal ya Allah? Coba kita simak lagi videonya. Oke guys. Assalamualaikum Ya Allah, Akbar, astagfirullahalazim. Ini imam besar guys ya, imam besar Masjid Istiqlal, yang mana kita tahu bahwa rakyat Indonesia semua tahu guys bahwa Masjid Istiqlal adalah masjid besar ya di Indonesia ya, letaknya di Jakarta. Ya Allah, apa jadinya Indonesia seperti ini guys ya? Ini cukuplah ya ada komen-komen ya yang di video saya kemarin ya, bahwa netizen Indonesia mengatakan artinya komen yang tidak suka dengan channel ini, dia mengatakan memburukkan negara Indonesia. Apa sebenarnya masalahnya guys ya? Kita ini tidak memburukkan ya. Contoh ini channel orang Indonesia ya yang membahas tentang ajaran-ajaran sesat yang ada di Indonesia. Banyak ya guys ya, bukan satu dua. Nah, dan ini lagi guys, imam besar Masjid Istiqlal guys, ya Allah, sampai berfatwa seperti itu begitu. Bagaimana kalau orang-orang awam mendengarnya, ya kan? Ya, kalau orang yang memang agamanya benar ya, tahu agama yang benar begitu, tentu dia akan, wah ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Tetapi kalau orang awam ini kan bisa termakan seperti ini, ya Allah. Sorry guys ya, agak batuk guys. Jadi tentu mungkin di Malaysia guys, mungkin tidak ada seperti ini ya. Ya, hanya di Indonesia mungkin menurut saya banyak yang ajaran-ajaran seperti ini guys. Mungkin korang boleh komen guys ya. Oke, kita lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. wassalatu wassalam ala rasulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seringkali kata-kata seperti ini muncul dari mulut orang-orang liberal Nah, yang mereka mengatakan semua agama sama di mata Tuhan. Bahkan tidak jarang, mereka juga sering sekali ikut-ikutan dalam perayaannya orang-orang kafir. Dan orang Ya kafir ini pun Allah, ikut ini. juga dalam perayaannya umat Islam. Dengan alasan perbuatan seperti itu untuk toleransi antar umat beragama. Nah, ini yang terjadi di Al-Zaitun Al-Zaitun ya. ya. Karena dasar semua agama sama, karena atas dasar toleransi non-muslim juga ikut sholat Idul Fitri. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ini Idul Fitri atau Idul Adha ya, saya lupa ya. Idul Yang jelas ini non-muslim Idul Fitri, ini ikut salah. sholat juga tuh di Ya Al-Zaitun. ilaha illallah. Lantas apakah yang dikatakannya itu benar? Bahwa semua agama sama di mata Tuhan kita? Mari kita temukan jawabannya pada video berikut ini. Oke. Ya, betul apa yang direaksi dari YouTuber Malaysia kemarin, guys. Ya, yang mengatakan memang mereaksi video-video seperti ini ya, ada orang berselawatan di gereja, ya, ada juga orang
apa ya, menyanyi di masjid seperti itu ya. Sebenarnya ya cukuplah misalnya orang Kristen dengan agamanya, ritualnya begitu ya. Orang Islam dengan ritual agamanya gitu. Jangan dicampur adukkan, guys. Tetapi dengan pemikiran liberal seperti ini ya, yang menggabungkan kedua ini, guys ya. Artinya semua agama sama ya menurut dia seperti itu. Jadi ya sama-sama mengerjakan ritualnya walaupun di beda tempat ibadah gitu kan. Astagfirullahalazim. La haula wala quwwata illa billah. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau ada seorang masuk di gereja kemudian ceramah, sebenarnya kita sama. Ini berarti dia berkhianat. Betul. Sehingga seakan-akan mengesankan orang-orang Nasrani juga di atas kebenaran. Benar atau tidak? Iya. Harusnya orang Nasrani punya hak untuk kita dakwahi. Betul. Dakwahi mereka. Betul, guys, betul. Kalau enggak, ya enggak usah ente membuat kesan bahwasanya mereka juga di atas kebenaran. Saya ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, saya sama Anda pindah Nasrani aja, enak nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Hah? Ngapain jadi muslim banyak haramnya? Buat apa Allah mengutus Nabi dan Rasul? Buat apa Allah mengutus kitab, menurunkan kitab suci? Untuk apa Rasulullah berjuang? Untuk apa para sahabat berjuang? Untuk apa mereka para ulama dulu berjuang? Kalau memang semua itu dianggap benar, logika berpikir dari mana? Astagfirullah. Betul. Ya Allah. Sebentar, guys. Tapi guys, anehnya di Indonesia ya, di Indonesia sekali lagi saya mengatakan ya, justru ustadz-ustadz ya seperti ini ya, yang dikatakan salaf ini, padahal apa yang beliau sampaikan ya guys, sesuai dengan Al-Quran dan hadis dan pemahaman para sahabat guys ya, bukan membuat-buat, bukan karena kata guru saya, tapi ustadz-ustadz beliau ini menyampaikan dengan Al-Quran ya, dengan hadis Rasulullah SAW, para sahabat ya, tidak mau berfatwa seenaknya seperti itu. Tapi di Indonesia anehnya malahan seperti ustadz-ustadz beliau ini dikatakan Wahabi lah segala macam ya kan, tidak NKRI lah ya. Padahal kalau kita melihat guys, banyak video-video ya, kadang yang membubarkan pengajian-pengajian segala macam, tidak ada sama sekali guys dari murid-murid atau guru-guru ya, murid-murid atau pengikut-pengikut dari ustadz-ustadz beliau ini ya. Malahan dari itu ya, yang menjaga gereja ya, bisa dikatakan munafik guys ya, menjaga gereja segala macam ya. Tapi pengajian beliau ini bisa dikatakan ustadz salaf ini dibubarkan seperti itu, sedangkan di gereja saja dijaga guys. La haula wala quwata illa billah. Ya ini khusus ya, ini khusus untuk umat muslim ya, sekali lagi bukan untuk yang non muslim guys ya. Karena non muslim yang sejati pun guys, dia tidak akan mengatakan semua agama sama. Saya yakin itu ya kan, saya yakin itu guys. Karena ya keyakinan berbeda begitu, kenapa harus dikatakan sama ya kan? Dan anehnya umat Islam yang mengatakan semua agama sama. Ya itu ya Allah. Oke, kita lanjut guys. Sebenarnya perkataan semua agama sama ini udah lama sekali digaungkan di Indonesia, betul, dan bang, sudah banyak sekali dai-dai yang membantahnya, sudah banyak sekali para ulama yang membantahnya, tapi ternyata sampai sekarang masih digaungkan juga oleh orang-orang liberal bahwa semua agama sama. Sekarang kita bahas dampak fatal dari doktrin semua agama sama, semua agama benar. Lihat dampak fatalnya teman-teman. Oke guys, apa dampak fatal ya, ataupun efeknya, efek negatif lah seperti itu dari perkataan-perkataan ini. Apalagi yang mengatakan ini adalah orang yang berpengaruh, istilahnya seperti itu ya. Bukan orang-orang biasa lah seperti kita begitu, tapi orang yang berpengaruh. Apalagi ini imam besar Masjid Istiqlal guys. Yang korbannya adalah orang-orang awam, orang-orang yang tidak mengerti ya, bisa terikut. Apa efeknya? Kita lihat apa efeknya guys. Yang terdoktrin menganggap semua agama benar, dia akan bermudah-mudah untuk ikut-ikutan dengan ritual ibadah umat agama lain. Astagfirullah. Ini ya. Ini apa ini? Syedaralun
Ribuan umat Katolik dari Keuskupan Ruteng mengikuti perarakan patung Bunda Maria Assumpta Nusantara di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur Nusa atau NTT NTT. pada Minggu 14 Agustus 2022 malam. Oh ya Allah. Selain umat Katolik, umat Islam juga ikut dalam perarakan patung Bunda Maria tersebut. Mereka adalah pemudi Fatayat NU Manggarai Barat. Mereka masuk dalam barisan bersama ribuan umat Katolik sembari menyanyi diiringi musik. Mereka tampak khusyuk mengikuti perarakan tersebut. Seperti itulah dampak parah dari doktrin menganggap semua agama benar, semua agama sama. Mereka yang tidak paham akhirnya ikut-ikutan beribadah sebagaimana orang-orang non-muslim beribadah dan ikut-ikut juga memeriahkan ibadah-ibadahnya umat agama lain. Bahkan sekarang sudah mulai banyak orang-orang Islam yang minta doa, minta keberkahan kepada pendeta karena menganggap sama aja pendeta dengan ulama itu sama aja doanya, sama-sama akan dikabulkan juga gitu. Nih, coba kita lihat videonya ya. Sedih guys ya. Nih ada orang Sedih Islam saya, guys, yang asli. mendatangi seorang pendeta untuk minta didoakan. Ya Allah. Saudara Ini ada Muslim. captionnya, saudara Muslim diberkati dan didoakan oleh imam baru gereja Katolik. Jadi di dalam video ini ada acara pemberkatan, ada acara untuk mendoakan jamaat-jamaat yang ada di sana. Nah, ada juga orang Islam yang ikut mau didoakan karena menganggap ya doanya kiai dengan doanya pendeta sama. Menganggap semua agama sama-sama benar. Allahu Fatal Akbar. ini, Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Berilah hidayah kepada orang-orang ini ya Allah. Benar-benar jahat kalian yang menyebarkan doktrin semua agama sama yang mengakibatkan banyak orang-orang awam tergelincir akidahnya. Astagfirullahaladzim. Viralkan video ini guys ya, supaya banyak lagi orang Muslim tahu, jangan sampai terdoktrin perkataan ini ya. Saya yakin di Malaysia tidak ada seperti ini ya, saya yakin guys. Boleh komen guys, boleh komen. Nah, bahkan dia juga memperagakan tanda salib. Di sini ada Allah, captionnya pakai kan. jilbab lagi ya Allah. Nih baca nih captionnya. Wah, orang Muslim Tapi tahu tanda salib. Astagfirullah. Baru-baru ini yang menggaungkan bahwa semua agama sama yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal dengan dalih dia menyambut kedatangan Paus Fransiskus, mengatakan wah semua agama sama kok, kita sama-sama aja. Saya motonya humanity is only one. Kemanusiaan itu hanya satu. Gak ada bedanya satu sama lain. Itu sesuai dengan prinsip kami dalam Islam. Walaqad karamna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same. Kita sama. Dalam persoalan kemanusiaan, memang kita tidak perlu melihat agamanya orang lain itu apa. Kita tidak perlu mempersoalkan perbedaan agama dalam persoalan kemanusiaan. Artinya tuh begini teman-teman, ketika ada saudara-saudara kita non-muslim yang terkena musibah, nggak perlu melihat agamanya apa. Ya tolong aja sebisa kita, karena itu konteksnya kemanusiaan. Namun teman-teman, dalam perkara akidah, dalam perkara keyakinan, nggak bisa kita katakan semua agama sama-sama benar, dan jangan juga menjadikan alasan konteks kemanusiaan lalu menyamakan semua agama, membenarkan semua agama. Hal seperti inilah yang dilakukan oleh Imam Besar Masjidil Istiqlal, berdalih mengedepankan kemanusiaan lalu mengatakan bahwa semua agama sama-sama aja, sama-sama benar. Sebaik apapun hubungan kita dengan orang kafir, seperti apapun baiknya persahabatan kita dengan orang kafir, tetap kita harus mengingkari sesembahan mereka, karena sebagai umat Islam tidak boleh membenarkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah makna la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan urusan agama itu lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, kepercayaanmu ya silakan kamu anut, dan untukku agamaku. Sebenarnya kasihan banget melihat fenomena seperti ini ya. Orang-orang awam banyak yang terjebak atas dasar kemanusiaan, sampai menabrak hukum-hukum syariat Islam. Bahkan yang paling parah yang ditabrak yaitu masalah tauhid. Dia hanya memikirkan ini atas dasar kemanusiaan, tapi dia tidak memikirkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati jangan terjebak atas dasar kemanusiaan lalu kita menggadaikan akidah kita. Kemanusiaan ya tetap harus dikedepankan teman-teman, tapi lihat konteksnya apa. Jangan terjebak atas dasar kemanusiaan
kemanusiaan lalu akidah kita runtuhkan. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah guys ya, lagi-lagi masalah ini timbul di Indonesia guys. Ini yang saya sangat sayangkan guys. Kenapa ya banyak sekali ya akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini guys, statement-statement seperti ini ya mengatakan semua agama sama, sehingga mencampur adukan guys ya, ibadah-ibadah agama lain ya dicampur adukan ya karena mengatasnamakan agama, semua agama sama ya guys. Ya Allah. Dan yang memprihatinkan lagi guys, imam besar Masjid Istiqlal sampai berfatwa seperti itu guys ya. Efeknya sangat besar sekali guys ya. Sangat besar sekali bagi orang-orang awam ya. Orang-orang awam ini yang berbahaya guys ya. Yang berpengaruh sekali gitu kan. Ya Allah, akhirnya percaya ya dan mau mengikuti ritual-ritual agama lain. Padahal ya agama-agama lain pun tahu guys, yang kalau yang paham ya tahu bahwa ya agama dia ritualnya untuk dia gitu kan, jangan sampai mengikut agama lain begitu ya. Ini yang jangan sampai terjadi, jangan sampai banyak lagi orang-orang yang terpengaruh dengan fatwa sesat seperti ini guys ya. Karena kita tentu, apalagi guys, kita punya anak cucu ya kan. Bagaimana generasi muda kita yang akan datang, anak kita, cucu kita guys. Kalau banyak lagi ajaran seperti ini ya bergaung di mana-mana begitu ya, sehingga bisa saja anak kita, cucu kita bisa terpengaruh dengan ajaran-ajaran seperti ini. Tentu ya, itu tentu kita perlu PR besar buat kita guys sebagai orang tua ya kan, untuk mendidik anak-anak kita, mendidik istri kita seperti itu ya, mendidik generasi muda ini ya. Masukkanlah ke pondok-pondok pesantren yang benar-benar mentauhidkan Allah ya. Jangan sampai kita memasukkan ya, mengabaikan pendidikan agama anak kita guys. Itu yang terpenting, karena zaman ini sudah luar biasa guys ya, sudah luar biasa hancur menurut saya ya. Islam itu sudah dianggap main-mainan seperti itu ya. Ya semoga kita doakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang tersebut ya, sehingga bisa mendapatkan taufik dan hidayahnya, sehingga bisa di agama Islam yang benar guys. Jangan sampai ada lagi fatwa sesat seperti ini yang bisa menyesatkan, yang bisa mempengaruhi orang lain, orang awam ya, sehingga bisa terjerumus kepada, karena ini fatal guys, bukan masalah fikih, bukan masalah apa, ini masalah tauhid ya, yang mana Rasulullah SAW diutus untuk apa guys? Pertamanya membenarkan, mentauhidkan Allah, mengajarkan supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang sampai syirik, karena syirik ini dosa yang sangat besar guys. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Semoga banyak lagi orang-orang muslim terutama yang bisa sadar dengan jangan sampai terpengaruh ya dari hal-hal seperti ini guys. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.